Kondisi ekonomi Sri Lanka runtuh setelah selama berbulan-bulan negara tersebut mengalami kekurangan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, seperti bahan makanan, bahan bakar, dan listrik. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan cadangan devisa untuk membayar berbagai impor kebutuhan, seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Runtuhnya pemerintah Sri Lanka diperparah dengan tingginya belanja pemerintah dan pemotongan pajak yang menguras pendapatan negara, kewajiban pinjaman besar-besaran ke Cina, dan cadangan devisa pada level terendah dalam satu dekade yang merupakan dampak langsung dari adanya pandemi COVID-19 dan hilangnya wisatawan. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen, Sri Lanka sudah menjadi negara bangkrut dan penderitaan akut dari krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan bertahan hingga setidaknya akhir tahun depan. Sebelum lanjut pembahasan mengenai bangkrutnya Sri Lanka ini, silakan subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Sri Lanka, negara kepulauan yang berpenduduk 22 juta orang itu telah mengalami inflasi selama berbulan-bulan dan pemadaman listrik yang berkepanjangan setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. Wickremesinghe mengatakan, negara yang pernah makmur itu akan mengalami resesi yang dalam tahun ini dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan akan terus berlanjut. Kondisi itu membuat negara dan penduduk Sri Lanka mengalami banyak kesulitan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya kesulitan mendapatkan obat-obatan, bahan bakar, bahan pangan, dan lain sebagainya. Sulitnya kondisi Sri Lanka saat ini membuat penduduk marah, menuntut presiden mundur, bahkan melakukan sejumlah akurasi protes, termasuk memaksa masuk dan menguasai kediaman mewah sang presiden. Lantas, apa sesungguhnya yang akan terjadi pada sebuah negara yang bangkrut? Direktur Chelios, Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menjelaskan kondisi keuangan negara yang alami kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi di mana suatu negara tidak mampu lagi membayar bunga utang dan tidak ada kreditur yang mau memberikan pinjaman baru, kata Bima Yudhistira. Contohnya Sri Lanka, sudah tidak bisa lagi membayar kewajiban utangnya, sehingga minta di bailout atau disuntik dana bantuan oleh IMF. Itu berarti secara teknikal dianggap bangkrut atau gagal bayar default. Kebangkrutan ini membawa begitu banyak dampak, baik bagi negara sebagai sebuah lembaga maupun bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Setidaknya ada 5 imbas yang akan terjadi dari negara yang bangkrut. Panic buying. Pertama akan terjadi panic buying. Krisis pangan membuat masyarakat melakukan panic buying dan penimbunan yang memberikan efek kelangkaan di berbagai tempat. Hilangnya kekuatan mata uang. Kedua, kebangkrutan juga akan mempengaruhi kekuatan mata uang negara. Mata uang tak lagi memiliki nilai. Pelaku usaha dan masyarakat pun akan hilang kepercayaan terhadap kekuatan mata uang negara yang bangkrut itu. Maka proses barter atau pertukaran barang akan menggantikan transaksi dengan mata uang. Muncul juga transaksi di pasar gelap dan di perbatasan dengan negara lain. Konflik politik. Ranah selanjutnya yang juga terdampak adalah ranah politik.
Pemerintah suatu negara yang bangkrut dikatakan tidak akan stabil dan bakalan memiliki banyak konflik di seluruh lapisan pemerintah. Hilangnya kepercayaan dari pihak kreditur. Keempat, negara yang bangkrut akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur. Kepercayaan kreditur hilang membuat suku bunga naik signifikan. Kini suku bunga Sri Lanka 15%, sehingga mempersulit pelaku usaha dan pemerintah mendapat pendanaan baru. Gelombang eksodus. Terakhir, kebangkrutan akan membuat munculnya gelombang eksodus atau melarikan diri ke wilayah negara lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Eksodus ini punya dampak permanen ke masa depan ekonomi karena hilangnya talenta atau SDM untuk membangun kembali perekonomian. Begitulah dampak yang terjadi jika suatu negara bangkrut. Lalu bisakah kondisi bangkrut membaik atau negara bangkrut kembali bangkit? Meski sulit, Bima Yudhistira mengatakan bahwa negara yang alami kebangkrutan bisa saja kembali bangkit arah, setidaknya kembali pulih. Meski proses recovery-nya tentu butuh waktu lama. Dalam proses menuju bangkit ini, negara yang bangkrut dipastikan akan kehilangan kekuatan dan tidak memiliki daya tawar, sehingga negara harus patuh dan tunduk terhadap pihak eksternal yang akan membantu kebangkitan ekonominya. Dikatakan, Sri Lanka nantinya akan tunduk pada resep dari IMF, ujungnya mulai dari menjual aset BUMN atau menggadaikan kondisi izin usaha dan kekayaan SDA kepada asing. Itu tadi hal yang terjadi jika negara mengalami kebangkrutan, dan saat ini kita sedang melihat contohnya di Sri Lanka. Tentu saja kita semua prihatin dengan apa yang sedang terjadi di Sri Lanka, dan semoga saja tidak akan pernah terjadi di negara tercinta kita ini, Indonesia. Semoga Indonesia tetap jaya dan semakin makmur. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa pada video kami berikutnya.